Presiden FIFA, Gianni Infantino bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut terjadi di New York, Amerika Serikat. Hal ini dipamerkan langsung Gianni Infantino melalui akun Instagram pribadinya. Gianni Infantino lalu merasa terhormat bisa bertemu langsung dengan Prabowo. Menariknya, pria berusia 55 tahun itu menyinggung Erick Thohir. Dalam hal ini, Gianni Infantino mengakui rangkap jabatan yang dimiliki Erick Thohir dengan menyebut statusnya sebagai Ketua Umum, Ketum, PSSI sekaligus Menpora. Tak lupa, pria asal Italia itu memberikan dukungan kepada timnas Indonesia yang bakal tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia nantinya harus bersaing dengan Irak dan Arab Saudi. Perjuangan tim asuhan Patrick Kluivert bakal terlaksana di Arab Saudi pada bulan Oktober mendatang. Adalah kehormatan bagi saya untuk bertemu Presiden Indonesia, Prabowo, di New York, dan mendiskusikan kolaborasi fantastis kami, di mana kami menyentuh memberikan lebih banyak kesempatan kepada para pemuda. Di bawah kepemimpinan Prabowo dan dipandu oleh Presiden PSSI dan Menteri Olahraga yang baru saja terpilih Erick Thohir, sepak bola Indonesia telah menikmati pertumbuhan yang signifikan, yang diakui melalui penghargaan FIFA Forward Gold awal tahun ini dan saya berharap dia beruntung karena negaranya berusaha lolos ke FIFA World tahun depan piala. Tulis Gianni Infantino. Gianni Infantino memastikan bahwa FIFA akan terus memberikan dukungan untuk sepak bola Indonesia. Salah satu dukungan yang diberikan yakni berupa kucuran dana melalui program FIFA Forward. Dukungan dari Presiden Subianto, yang saya temui tahun lalu juga, dan pemerintahannya sangat dihargai di FIFA. Bersama-sama, kita akan terus membuat perbedaan dengan menggunakan dana FIFA Forward dan memaksimalkan inisiatif FIFA yang sudah aktif seperti skema pengembangan bakat FIFA dan FIFA Football for Schools, tutup Gianni Infantino. Timnas Indonesia telah merilis daftar pemain untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil 28 pemain guna melakoni 2 laga grup B melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Dari jumlah itu, hanya ada 3 penyerang murni yang dipanggil, yakni Ular Romeni, Mauro Zilstra, dan Ramadan Sananta. Namun demikian, ketiga pemain tersebut memiliki kondisi berbeda-beda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mauro Zilstra menjadi penyerang termuda di skuad Timnas Indonesia kali ini. Striker kelahiran 9 November 2004 itu baru menjalani debut bersama Garuda saat menghadapi Taiwan pada September. Meski demikian, peluangnya tampil sebagai starter untuk Garuda kemungkinan tidak besar, karena minim menit bermain di level klub. Zilstra sejauh ini belum diturunkan sama sekali oleh FC Volendam di Eredivisie musim ini. Catatan penampilan Zilstra hanya datang musim lalu, ketika masih bermain di kasta kedua Liga Belanda dengan 7 laga. Sementara itu, Ramadan Sananta mendapat kesempatan reguler bersama DPMM FC di Liga Malaysia. Striker asal Riau tersebut mencatat 2 gol dan 2 assist dalam 6 pertandingan. Hanya saja, kiprah Ramadan Sananta itu tak berbanding lurus dengan penampilan klubnya musim ini. DPMM FC kerap menjadi bulan-bulanan lawan, termasuk kekalahan 0-3 dari Selangor, 0-5 dari Terengganu, 0-4 dari Kuala Lumpur, dan 1-7 dari Kuching City. Dalam kondisi tim yang sulit bertahan, kontribusi Sananta tetap terlihat, meski performa klub secara keseluruhan jauh dari ideal.
Di sisi lain, Ula Romeni diproyeksikan sebagai penyerang utama timnas Indonesia untuk kualifikasi nanti. Satu hal yang bisa jadi halangan adalah kondisi fisiknya. Ia belum kembali sepenuhnya setelah cedera panjang sejak Juli. Ula Romeni sudah mulai berlatih di lapangan, tetapi match fitness masih menjadi kendala. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terkait ketajamannya di depan gawang setelah absen cukup lama. Minimnya kondisi ideal tiga penyerang ini memberi tantangan bagi Patrick Kluivert. Dalam laga uji coba melawan Lebanon pada 8 September, timnas Indonesia tidak mencatatkan satupun tembakan tepat sasaran dan laga berakhir imbang 0-0. Seusai pertandingan, Kluivert menyampaikan apresiasi terhadap usaha pemain meski belum ada gol yang tercipta. Ia menekankan bahwa uji coba tersebut menjadi bagian penting untuk persiapan menghadapi Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duo bek timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan makin sering tersingkir di timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Teranyar, Asnawi dan Arhan juga tak dilirik Kluivert masuk daftar 28 pemain skuad Garuda untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi. Kedua tak masuk dalam daftar 28 pemain tim merah putih yang dipanggil untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Arhan dan Asnawi juga absen dalam dua laga uji coba timnas Indonesia. Keduanya tak masuk skuad saat Indonesia pada awal September melawan Taiwan dan Lebanon di Surabaya, Jawa Timur. Arhan sebenarnya sempat dipanggil untuk FIFA Matchday pada Maret dan Juni 2025, namun ia tidak masuk dalam susunan pemain. Patrick Kluivert lebih memilih untuk memanggil Kelvin Verdong, Dean James, Shane Patinama, dan Yance Sayuri. Tak jauh berbeda dengan Arhan, Asnawi kesulitan menembus tim merah putih era Kluivert. Padahal keduanya adalah pemain andalan timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Asnawi bahkan sempat dipercaya menjabat kapten timnas selama bertahun-tahun di kepemimpinan Shin sebelum Jai Idzes datang. Bek Port FC tersebut tidak dilirik Kluivert dalam dua pertandingan pertamanya sebagai pelatih, yakni saat timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia dan menang 1-0 atas Bahrain pada Maret 2025. Asnawi sempat dipanggil untuk laga melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025, namun ia tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain. Mantan pemain PSM Makassar itu mulai kalah bersaing dengan Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliano Rejders, dan Yakob Sayuri di posisi bek sayap kanan.